Kisah tragis menimpa Tatang Wiganda, seorang guru olahraga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia meregang nyawa hanya karena masalah sepele, yakni saling bersenggolan saat mengendarai kendaraan bermotor. Seperti apa kisah memilukannya? Berikut liputannya. Sebelum masuk ke ini tuh kita senggolan dulu sama motor korban. Bangun langsung saya tendang motor. Perhatian orang tua gitu. Almarhum itu menyenangkan, penuh canda. Canda tawanya itu bikin betah gitu. Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat. Bulan lalu, kawasan ini punya cerita tragis, di mana seorang guru sebuah sekolah swasta di kota Bandung meninggal dunia setelah ditikam oleh pemabuk yang biasa mangkal di area terminal. Perselisihan akibat saling senggol saat mengendarai sepeda motor jadi pemicu peristiwa berdarah saat itu. Kerumunan orang terlihat di sekitar area terminal. Rupanya, baru saja terjadi peristiwa berdarah di lokasi ini, di mana seorang pria terkapar di aspal setelah dikeroyok oleh sejumlah orang. Nyawanya tak tertolong, ia meninggal dengan 2 luka tusuk di tubuhnya. Korban bernama Tatang Wiganda. Ia seorang guru olahraga di SLTP dan SLTA Yayasan Atikan Sunda, Kota Bandung. Suasana duka terlihat jelas di Rumah Sakit Santa Yusuf, Bandung. Ya, Tatang Wiganda sempat dibawa ke rumah sakit ini sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sarah, istri Tatang, nampak begitu terpukul atas peristiwa ini. Begitu pula dengan keluarga dan kerabat lainnya. Untuk keperluan otopsi, jenazah Tatang Wiganda pun kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Sari Asih, Bandung. Meninggalnya Tatang Wiganda ternyata mendapat simpati Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrab Wali Kota Bandung ini, menyempatkan diri hadir di rumah duka bersama istri, Atalia Praratya. Dukungan moral pun diberikan sang wali kota kepada Sarah, istri korban. Tak hanya itu, Ridwan Kamil pun sempat menjadi imam sholat jenazah. Saya berduka cita karena salah satu warga saya yang baik, yang menjadi panutan murid-muridnya meninggal dunia karena ada tindakan kriminal ya. Yang saya dengarkan dari kepolisian juga pelakunya sudah ditangkap ya, dan mudah-mudahan semua yang bertanggung jawab bisa ditangkap. Tapi yang lebih terpenting pihak keluarganya kita datangi, kita melayat, dan juga kita ingin memastikan keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran, dan juga anak-anaknya insya Allah sekolahnya juga kita urus. Dan
saya titip ke kepolisian agar ditingkatkan keamanan, ya, karena bagaimanapun kejadian seperti ini tentunya tidak kita harapkan. Usai disolatkan, jenazah Tatang Wiganda kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Cijalekong, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ukuran rapia di pengser. Puluhan siswa-siswi Yayasan Atikan Sunda nampak ikut mengantar sang guru ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dari hasil autopsi Rumah Sakit Sari Asi, polisi menyimpulkan korban meninggal akibat banyaknya darah yang keluar dari luka tusuk di bagian paha dan perut. Pelaku yang kita duga di sini ada 4 orang, jadi menggunakan sepeda motor 2. Ini ada pelaku di sini, pelaku yang menusuk dengan pelaku yang menggunakan batu, dan satu lagi yang belum ketangkap ini memukul dengan tangan kosong. Satu lagi itu dia hanya berdiri di sepeda motor saja. Dalam kasus pembunuhan ini polisi pun menangkap 2 dari 4 pelaku. Mereka merupakan sopir angkot yang biasa mabuk di area terminal Cicahem. Penusuk yang memakai sangkur itu kita menemukannya di sekitaran terminal, jadi dalam kondisi memang agak sedikit mungkin dipengaruhi minuman keras. Yang memukul dengan batu itu pada saat kejadian kita tangkap ada anggota polisi lalu lintas di sana bersama dengan petugas dinas perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas di sana. Lalu, apa sebenarnya yang membuat para pelaku tega menghabisi nyawa sang guru? Dan seperti apa awal mula peristiwa itu terjadi? Awalnya kan saya nunduk di belakang gitu. Saya kebangun langsung saya tendang motornya. Dia juga balas tendang. Sopir tembak ada di balik kematian guru olahraga ini. Satu di antara 2 pelaku yang tertangkap merupakan residivis. Mereka berbagi peran. Ada yang menusuk, ada pula yang memukul korban. Bagaimana pengakuan mereka? Simak penuturan para tersangka. Sebelum masuk ke ini itu kita senggolan dulu sama motor korban. Kita bangun langsung saya tendang motornya. Perhatian orang tua gitu. Almarhum itu menyenangkan, penuh canda. Canda tawanya itu bikin betah gitu. Kasus penusukan yang mengakibatkan tewasnya Tatang Wiganda, guru olahraga sebuah sekolah swasta di kota Bandung, terjadi sore hari, di mana saat itu suasana sedang ramai. Satu pelaku dibekuk saat hendak melarikan diri. Adalah Ojang Sumantri, orang yang berhasil meringkus pelaku usai peristiwa itu terjadi. Dan bersama sejumlah warga lainnya, petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung ini mencoba menolong korban. Pas menyeberang ke arah sana, balik arah, saya ambil satu si pelakunya. Putar balik. Dua-duanya naik motor? Dua-duanya naik motor. Oh, terus korban di mana? Di sana. Korban di sini berarti? Iya. Saya udah pas lihat paniknya, saya lihat si korban. Si korban sudah parah banget. Makanya saya stop angkot, suruh dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Warga kayak gimana lagi tuh? Banyak sih warga, cuma nggak ada yang apa katanya lah. Pada takut katanya. Nggak berani nolong? Nggak berani nolong.
Inilah 2 dari 4 pelaku yang melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan Tatang Wiganda, guru olahraga di Yayasan Atikan Sunda, meninggal dunia. Namanya Herpri Wardi Sibarani. Usianya 29 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai sopir tembak angkot jurusan Cicahem Ledeng. Dan satu lagi bernama Rizky Sofiandi Milad alias Andi. Usianya 30 tahun, ia juga berprofesi sebagai sopir tembak. Saat kami temui, kedua pelaku yang kini sudah dijadikan sebagai tersangka menceritakan apa yang saat itu mereka lakukan. Rizky Sofiandi Milad alias Andi, dialah orang yang telah menusuk korban, Tatang Wiganda. Saling senggol saat mengendarai sepeda motor jadi pemicu peristiwa berdarah ini. Sebelum masuk terminal itu kita senggolan dulu sama motor korban. Posisi kita bersamaan ya. Dari arah? Dari arah yang Jemberung itu. Iya. Terus? Kita kan di tengah, nggak mau belok ke arah terminal gitu. Nah, korban sih ngomongnya, kamu bisa bawa motor nggak? Bilang gitu aja. Terus saya bangun kan, awalnya kan saya nunduk di belakang gitu. Udah pusing lah nunduk gitu. Saya kebangun, langsung saya tendang motornya. Dia juga balas tendangan di jalan tuh. Pas terakhir tendang, kita jatuh, dia juga jatuh. Dia lari dulu. Dia lari terus? Ya. Kita kejar dia. Nah, berantem lagi di situ. Nah, dari belakang atau ada yang mukul kayak dia ya. Jatuh ya, saya tenang. Nah, bangun lagi. Pas bangun lagi, mau nyerang lagi, saya ngambil pisau. Dalam kesehariannya, Andi ternyata memang selalu membawa pisau dengan alasan untuk jaga diri. Dan pria yang tangannya dipenuhi tato ini juga ternyata seorang residivis. Beberapa tahun lalu ia pernah dipenjara atas kasus penodongan. Sementara satu tersangka lain, Herpri Wardi Sibarani, adalah orang yang memukul korban dengan menggunakan batu. Saya lihatnya waktu langsung tendang-tendangan gitu Pak. Terus mereka terjatuh, berantem, saya pas mau melerai, ternyata si korban jaga bela diri, saya kena pukul gitu Pak. Di mana? Di bagian kepala sama ya bagian muka, saya langsung jatuh terlentang gitu Pak. Begitu saya terlentang, saya emosi, saya ambil, begitu saya jatuh ada batu pas saya begitu jatuh ada batu gitu Pak. Si korban lari ke depan, dikejar sama Isan sama Andi, saya lari ke arah yang berlawanan gitu, dari belakang saya pukul. Karena begitu saya panik banyak warga, saya setelah mukul saya langsung lari gitu. Kejadian penusukan saya tidak sama sekali lihat gitu Pak. Saat peristiwa itu terjadi, Herpri ditangkap oleh warga saat hendak melarikan diri. Kedua tersangka ini sebelumnya memang sedang pesta minum keras bersama temannya yang lain. Selain menangkap dua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dan korban, serta sebuah batu yang digunakan oleh tersangka Herpri untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, kedua pria ini harus mendekam di balik jeruji besi penjara. Mereka dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 351 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya baik sekali, dia perhatian sekali. Kalau datang dari mana-mana teh, udah makan kan gitu. Kalau datang dari mana, ya kalau bisa, kalau pelaku hukumnya. Di mata keluarga, sosok Tatang dikenal baik dan penuh tanggung jawab. Di mata rekan kerja, Tatang pribadi yang penuh canda. Mereka merasa kehilangan sosok Tatang Wiganda. Dan inilah sosok guru teladan di mata mereka. Sebelum masuk terminal itu kita senggolan dulu sama motor korban. Saya bangun, langsung saya tendang motornya. Perhatian orang tua gitu. Almarhum itu menyenangkan.
penuh canda. Canda tawanya itu bikin betah gitu. Kami harus melewati gang sempit untuk sampai di rumah Tatang Wiganda, guru olahraga di Yayasan Atikan Sunda Bandung yang menjadi korban penusukan kelompok pria mabuk di Terminal Cicahem. Sampai akhirnya kami tiba di rumah korban di Jalan Babakan Haji Tamim, RT 1 RW 13, Kota Bandung, Jawa Barat. Di rumah ini kami bertemu dengan Deti Martini, ibunda Tatang, dan anggota keluarga lainnya. Masih terlihat jelas kesedihan di raut wajah wanita paruh baya ini. Sejenak ia termenung, mengingat betapa pedihnya ditinggal pergi oleh sang anak. Sampai akhirnya ia pun berbagi cerita kepada kami. Udah ada yang nelpon ke istrinya, tapi teleponnya telepon anak saya. Ini katanya ini istrinya kata, oh iya sana lihat di rumah sakit, suami mau lagi rumah sakit gitu. Ibu langsung kemana? Istrinya sama adiknya ke sana ke rumah sakit, terus ibu belakangan nyusul. Di mata keluarga, Tatang dikenal sebagai sosok pria yang baik dan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dia baik sekali, dia perhatian sekali. Kalau datang dari mana-mana teh, mak udah makan kan gitu. Kalau datang dari mana. Apa yang paling ibu ingat sama almarhum? Ya perhatiannya ke orang tua gitu, yang ingat gitu, perhatian sekali gitu ke orang tua. Pas pagi-paginya dia akan sehat, ibu liatin banyak kali kan udah gitu kan, terpukul sekali kan gitu. Kini Deti hanya bisa pasrah dengan kehendak Sang Khalik. Namun terlepas dari semua itu, ia berharap agar polisi bisa memberikan hukuman setimpal bagi pelaku yang telah merenggut nyawa anaknya. Ya kalau bisa pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya, hukumnya seberat-beratnya lah. Bukan cuma keluarga yang merasa kehilangan sosok Tatang yang dikenal baik penuh canda. Para pengajar serta siswa-siswi di Yayasan Atikan Sunda, tempat di mana Tatang mengajar, juga merasa kehilangan. Ahmar Priyatna, sesama guru olahraga di Yayasan Atikan Sunda, adalah orang yang sangat terkejut dengan peristiwa meninggalnya Tatang Wiganda. Karena beberapa saat sebelumnya, ia dan Tatang sempat berkumpul bersama. Sebelum kejadian itu sampai jam 4 kita masih di kolam renang itu, di parkiran itu kita jam 4 sampai ngobrol lah gitu. Kejadian setelah renang, tadinya saya mau ke sekolah, cuma Rum bilang gini, udah pulang aja duluan, nanti saya ke rumah malam, antar ke terapi gitu ya, terapi. Saya langsung pulang, almarhum ke kanan, saya ke kiri, langsung pulang ke daerah Ujung Berung. Gitu. Jadi pas kejadian mungkin saya kagetnya itu sekitar jam 5 ada teman saya dari sini nelpon. Nanya dulu. Guru SMP saha anu ditusuk, nah, gitu ya. Kayak gitu. Hati mungkinnya nggak bisa ini, deg langsung. Yang kemungkinan teman saya yang kemungkinan lewat ke Cicahem pasti Pak Tatang almarhum gitu kan. Saya nyari-nyari di WA kabar atau gimana belum ada. Terus teman saya yang guru olahraga yang satunya lagi yang di SMA langsung nelfon, Tatang ditusuk gitu. Saya langsung ke sini. Baru nyampe parkiran ada kabar lagi almarhum udah meninggal. Jadi jedanya itu hanya sekitar 1 jam lah kurang lebih dari
pertemuan saya terakhir di kolam renang sama kabarnya meninggalnya itu udah 1 jam. Selama ini Ahmar memang dekat dengan Tatang. Sampai-sampai ia sudah menganggap Tatang sebagai kakak sendiri. Sosok almarhum itu menyenangkan, penuh canda gitu ya. Tuh yang saya paling kenal itu ya dari awal kita itu selalu canda tawanya itu bikin betah gitu di sini gitu, buat saya. Almarhum mengenal kekurangan saya seperti apa gitu, karena mungkin secara usia lebih, jadi dia menjadi sosok kakak untuk buat saya gitu. Sosok Tatang itu ya periang, ya mudah bergaul, jarang marah, kemudian juga almarhum itu kasih contoh yang baik-baik juga. Jadi sosok yang perlu diteladani, kami merasa kehilangan sekali, apalagi anak-anak gitu. Pribadinya yang tegas dan baik juga diungkapkan Findria Revinazia, siswi kelas 7 di Yayasan Atikan Sunda. Selama ini, Findria memang diajar ekstrakurikuler bulu tangkis oleh Tatang. Baik, nggak pernah marahin siswa, tegas. Harus disiplin, terus kalau pakai baju harus diganti, harus jangan lebih dari jam 1. Tatang Wiganda, Pak Guru Santun ini kini telah tiada. Pergi selamanya meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Sosok pemimpin keluarga yang baik kini hanya tinggal kenangan di mata istri dan 2 anaknya yang ditinggalkan. Polisi masih terus memburu 2 pelaku yang kabur. Pekerjaan rumah bagi polisi yang harus segera dirampungkan. Demikian Menyingkap Tabir kali ini. Sampai bertemu dengan Menyingkap Tabir minggu depan, tentunya dengan berbagai kasus menarik lainnya. Sampai jumpa.